Mandi Sapar itu adalah mandi yang dilakukan pada bulan Sapar. Dipilihlah hari Rabu akhir dari bulan Sapar. Adapun mandi Sapar itu sendiri di Tanah Simpang, pada mulanya semacam napak tilas atau memperingati kembali berangkatnya Deng Menambon menuju Mempawah, meninggalkan kota Raja Sekusur atas perintah mertuanya. Nah, sekaligus dirangkaikan doa dengan doa selamat. Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Kebetulan terjadi pada bulan Sapar dan pada hari Rabu akhir di bulan Sapar itu sendiri. Deng Menambon itu diperintah oleh mertuanya untuk memimpin Mempawah. Karena pada waktu itu Raja Mempawah itu meninggal, Raja Sengauk katanya kalau tidak salah. Secepatnya Deng Menambon harus mengendalikan Mempawah. Nah, di saat berangkat, Deng Menambon diperintahkan untuk berangkat. Mereka diantar menggunakan perahu yang oleh orang-orang kerajaan pada waktu itu disebut dengan perahu bedar. Jadi ketika berangkat, Deng Menambon berangkat, ini diantar dengan beberapa buah perahu menuju ke Selat Karimata untuk menuju Mempawah. Ketika berangkat, karena sosok Deng Menambon ini adalah sosok yang paling disayangi dan dicintai oleh warga masyarakat, mereka sebenarnya enggan untuk melepas kepergian Deng Menambon bersama istrinya, yakni anak putri dari Sultan Jainuddin. Tapi apa boleh buat, karena ini titah seorang raja dan sebagai seorang mertua, Deng Menambon harus berangkat dengan rasa berat hati meninggalkan kecintaan rakyatnya yang begitu tinggi terhadap beliau. Nah, ketika berangkat, ini tentu semua masyarakat tidak bisa ditampung dengan perahu karena keterbatasan. Sehingga masyarakat saking cintanya, ada yang ikut berenang di belakang perahu menuju muara sungai. Ketika akan berangkat, masyarakat ini sibuk untuk mencari perbekalan. Sultan Jainuddin mengatakan, tidak usah repot membawa periuk belangak dan sebagainya. Cukup bawa ketupat saja dengan lauk pauk yang sederhana. Nah, oleh masyarakat pada waktu itu dibuatlah ketupat yang dibelah, di tengah-tengahnya diberi kelapa yang diparut, digoreng tanpa minyak. Dimasuklah udang atau ikan di dalamnya, udang-udang kecil. Nah, jadi orang Simpang menyebutnya ketupat lauk. Jadi kalau ada budaya menghidangkan ketupat colet di Simpang, itu di Simpang tidak ada ketupat colet itu. Kalau ketupat colet ini makanan orang-orang kelas VIP istilah sekarang tuh. Ketupat colet itu biasanya rendang daging di dalamnya. Jelas pada masa-masa itu, kalau udah makan rendang daging itu kelas-kelas tinggi. Nah, jadi masyarakat mendengar berangkatnya Deng Menambon itu ada yang nangguk udang dan sebagainya, mempersiapkan perbekalan. Jadi masyarakat yang tua ini kalau berdiri di pinggir sungai tentu merasa capek. Jadi rasa partisipasi, rasa ikut sertanya atas keberangkatan Deng Menambon. Jadi tokoh-tokoh agama ini
memberikan doa selamat dengan cara menuliskan doa itu pada selembar daun yang oleh masyarakat Simpang disebut daun andong. Daun andong, daun tepung tawa, daun hati-hati, daun bemali, ribu-ribu, penutup ribu-ribu. Setelah kami telusuri apa tulisan tersebut, tapi masyarakat menyebutnya doa Salamun 7. Pada saat sekarang, peristiwa Mandi Sapar ini terus dilangsungkan pada setiap Rabu akhir di bulan Sapar. Nah, Jadi kalau setiap tahun itu ada 3 kali kerendah tuh Pak. Kerendah kampungnya. Kalau bersempukan bulan Sapa itu, pas bulan Sapa tuh sambelah dengan mandi ubo. acara Mandi Sapar di Tanah Simpang ini pertama dilakukan doa selamat secara massal. Jadi tidak per individu, tidak per kelompok. Jangan sampai masalah adat dibuang, kena kebudayaan adat Simpang kita ini itu mendapat, jangan dibuang, nyambung menyambunglah, jangan ditinggalkan. Penghilir tidak ada niat apapun, tidak ada istilah yang namanya ngumpan hantu, setan dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, intinya itu doa selamat. Karena tanpa adat, belum kampung harus adat dulu. Bawa menjadi kampung. Negara. Kampung dulu, belum negara. Udah kampung, boleh ada negara. Jadi kalau Tanah Simpang ini acara apapun, kalau ada lihat sesajen dan sebagainya, kita jangan langsung memponis bahwa itu syirik. Ujung-ujung pakai doa selamat, ayat-ayat Quran yang dibacakan. Kalau pegang kampung ini bukannya antusitan. Kalau sebenarnya saya bujur pribadi, karena bukan antusitan yang pegang kampung. Kalau antusitan tuh jangan sampai mengacau masyarakat Pak. Itu kita buat makan. Kalau jin buat makan jin, setan buat makan setan. Tapi ada segelintir masyarakat mengatakan dia melihat sesajen itu langsung memponis itu syirik, bid'ah. Dia mengartikan itu ngumpan setan, ngumpan hantu. Padahal mirip kita sekarang nih, itu sebagai HP untuk komunikasi. Kita permisi dulu bahwa besok pagi ini masyarakat akan berbondong-bondong di sungai. Putuskan makrifat, tariklah. Jadi sebelum kita mengetahui kalau beranak ancak, kalau dalam diri kita di mana letaknya diutuk, tidak utuk. Kalau mengenai tepung tawa tu patiha. Soal apa jadi tepung tawa itu ditarik daripada patiha. Karena pati. Nah, jadi kalau ada berupa hidangan-hidangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, ini mungkin mereka punya dasar. Ya. Kita menyadari bahwa permukaan bumi ini tidak hanya manusia yang menghuni. Ada makhluk-makhluk yang sebelum kita sudah ada yang tak terlihat oleh mata kita. Nah, jadi akhlak dan tata krama kita tetap kita jalankan tak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, juga kepada makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata. Nasi putih, nasi merah, ayam masak, ayam mentah,
telur 2 buti, berteh beras kuning, nasi pelang, nasi putih, nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, nasi ungu, nasi biru, 7. Itu secaranya kalau jin 44 jin yang kita beri tu. Mau tahu 44 jin. Kalau nak tahu 44 jin itu janganlah orang jadi dukun. Itu dari awal tu kan manusia dan jin itu kan bahaya ke dunia dulu jin dan setan. Dudi manusia. Oleh kerana apa sebab? Kerana oleh mutabatnya tinggi manusia, boleh direndah, kitalah dapat merintah jin dan setan. Sehari sebelum pelaksanaan Mandi Sapar dilaksanakan, tepatnya pada hari Selasanya itu, beberapa persiapan dah mulai dipersiapkan. Gaji kan dari Rabu, udah Rabu, besok Khamis, dan manggillah kawan upah rokok yang mana orang biasa nimbau tu. Buat tak boleh sembarang. Pakai linggi, pakai bagus, pakai bercaruk. Cukup mendapur, cukup pakai tenda apanya. Bendera merah putih tu tetap ada. Memangku adat tradisi ini mempersiapkan ritual untuk berbuang kai istilahnya. Jadi kalau saya lihat itu bahan-bahan yang sering mereka persiapkan tuh daun sirih, tembakau, pinang, beras kuning, berteh, telur ayam, dan lain sebagainya. Ini ketika udah dibaca-bacakan mantra, ini mereka tempatkan di sungai-sungai. Kalaunya 7 tumpang, 7 buti lah sirih masak. Itu untuk sirih masak itulah kita untuk memberi dia. Kerana bukan macam kita manusia tengok berukuk makan sirih sama ya dia tu. Kerana ada perempuan ada lelaki ni. Jadi sebagai media komunikasi kepada makhluk-makhluk yang tak kasat mata, kita permisi bahwa kalau besok pagi itu banyak masyarakat terutama anak-anak yang mandi-mandi di sungai dan sebagainya. Selamat jalanlah. Saya mohon dengan nenek datuk yang dalam perahu ni, yang mana tajam minta ditumpulkan, yang mana bisa minta ditawarkan, yang mana garang minta tahankan hawa nafsunya, minta jagakanlah. Yang menatang buas, yang garang maupun di air maupun di darat. Yang tajam minta ditumpulkan, yang bisa minta ditawar, yang garang tak tahankan hawa nafsunya. Inilah, selamat jalanlah kau. Jalanlah, letakkan doa. Nah, karena kita meyakini bahwa di permukaan bumi ini tidak hanya manusia penghuninya. Bahkan ada makhluk yang lebih tua dari kita yang tak kelihatan oleh kita. Apapun namanya, apapun jenisnya. Setelah dipersiapkan itu semua, selesai baca Yasin, tinggal besok pagi acaranya. Nah, seperti saya bukakan tadi bahwa acaranya besok paginya setelah diadakan pembacaan doa selamat dan sebagainya, baru mereka tuh kadang-kadang ada yang melihat sampan, lomba perahu, ada yang berenang. Itu kalau dari mulai kan jam 8 sampailah jam 3 sore. Makan-makan apa biasa bawa kita situ, bawa ketupat, bawa lauk-lauk memakan, berdoa situ. Itu lainlah doanya orang lah. Saya pun terbaliklah. Yang berdoa yang tukang malam biasa Pak Imam, Pak Atib biasa berdoa. Doa selamat. Dia berdoa selamat apa. Saya tidak menyalahkan kalau mengatakan bahwa ini buang sial. Memang pada hari itu kalau kita lihat acaranya, memang sial kita terbuang.
Karena pada waktu itu sudah melihat yang biasanya berdoa selamat tidak pernah ikut, jadi ikut kan. Nah, yang tidak pernah bergotong royong ikut. Apakah kegotong royong saking gembiranya atau dengan kesadarannya, kita tidak bisa menebak hati seseorang. Bujo itu, Bujo bong sial tuh, jadi Bujo tuh dari awal bah, karena kalau tidak dari awal tuh kan kadang-kadang bahasanya pun bahasa. Kalau kau nak balik sapa kalau sial, jadi sebab luas itu, jadi sial lah. Itu nggak pakai ketupat lepas, pakai bantal. Jadi kalau ada yang mengartikan bahwa mandi sapar nih katanya buang sial, bisa saja. Nah, karena bagaimanapun itu kembali ke hati masing-masing. Nah, daun andong namanya, hanjuang. Kalau di Padang dia tuh hanjuang. Itu sering saya lihat tuh digantung di tempat mandi. Memang sih secara logika berdoa itu di mana tempat pun boleh. Cuman untuk meyakinkan bahwa di situ harus tempat mandi, maka doa selamat itu yang disebut Selamun 7 itu tulis di daun andong, ditancaplah. Nah, kan ada yang nanya, yang namanya doa itu di mana pun boleh. Kenapa ditancapkan di situ? Supaya orang tahu bahwa di situ tempat mandinya. Selain doanya, juga sebagai pertanda tempat mandinya ditentukan khusus. Jadi masyarakat tuh enggak istilah di mana mandinya. Nah, kenapa dipilih daun andong? Daun itu mudah ditulis, permukaannya rata dan tahan tekanan arus. Kalau daun pisang tekan arus koyak, sobek. Nah, tapi kalau daun andong enggak. Jadi kenapa harus daun andong? Daun itu mudah didapat, tahan tekanan arus, dia bermain kayak ikan. Nah, kalau tulis daun lain, sah-sah saja. Nah, dalam ritual cabuh kampung ini beda dengan di darat, dengan di laut. Jadi kalau di laut ini, karena di laut ini jenisnya air, biasanya sesajen itu dimasukkan ke sebuah tiruan perahu. Biasa dibuat seperti kapal, seperti motor klotok. Mereka biasanya dibikin yang dari kayu pelai, biasanya pakai batang nipah. Kalau dari buat perahunya itu dari nipah, dari nipah, punggung nipah. Jadi punggung nipah tuh 12 butik punggung nipah, baru ditarah. Jalurnya itu 3 keping, timbauan tuh 3 keping, buat di kanan tuh, ini pas semualah pasak itu buluh. Bawa dikepeh kak tuh, bawa dijilat jangan sampai terbengkas pasak itu, pakai rutan kak jail dari rutan. Yang saya tahu dan saya lihat itu di dalam perahu ini diisi lah berbagai-bagai isinya. Di antaranya ada bubur, ada yang warna merah, warna putih. Kemudian ada nasi yang dibentuk seperti tumpeng. Kalau di kampung nasi cuncung namanya. Itu terdiri dari 5 warna. Kalau kita ngisi 5 untuk induknya 5, itu putih ini di tengah, bawang hitam, bawang kuning, bawang merah, bawanglah hijau. Bahwa nasi ini mewakili 5 warna alam dari subuh sampai isya. Jadi udah habis labung perahu, bawalah lambat siancak lagi. Antrak tabat, antakan, bawa dipantunglah dia nih. Buat tambat, habis tambat, udah dirabun apa, kalau akhirnya ada gak mamangnya. Karena saya biarpun tak ada mamang gitu, asal penting dah dirabun pantung dian, saya maksudnya kadang-kadang sejam saya pak. Karena saya bagian yang induknya kan hanya 5. Yang sana kan 7 biasa, yang 4 tuh 7.
Selain itu ada juga tepung yang dari tumbuk, dibikin kayak apa nama? Kayak cucur, tapi mereka nyebutnya lempeng. Lalu ada berteh. Berteh itu padi yang digoreng tidak pakai minyak, diambil isinya kan. Kemudian ada beras kuning, ada telur ayam, daun sirih yang dilipat berbentuk kerucut, diisi dengan tembakau, diberi daun rokok dari daun nipah. Sekitarnya kalau satu ancak itu secanting. Habisnya bawa beras kuning. Untuk apa beras kuning? Kena macam-macam, Pak. Ada kuning, ada hitam, ada putih. Kena 44 jin itu makannya harus cukup. Enggak sampai kita isi ada botrep beras kuning. Selain itu ada juga ayam. Ayam yang mentah, ayam yang masak. Nah, lalu kadang-kadang ada anak ayam yang masih hidup dimasukkan di situ. Saya selaku budayawan itu dari datuk saya ini sering berpikir malam. Apakah peninggalan tak benda para leluhur dilakukan lama? Kalau generasi muda tidak ada kejadian, kita ini bakal diambil. Pesan lain tak ada. Kalau mana tersalah tersilih saya dalam perkataan saya, kena maklum saya tua, banyak pelupa lapik. Dikatakan lupa lapik tak kena maklum. Sekali-sekali inilah bapak datang menanya saya, kena saya kesiapan tak ada bercatat. Kalau tak mendadak insyaAllah putusan memang saya catat bah. Tapi alhamdulillah pada hari Khamis dengan kena Allah saya bertemu dengan bapak ni, nanya saya masalah hadat. Alhamdulillah hari yang dapat saya ceritakan itu kekuasaan dari Allah. Kalau nak dapat saya yang saya cerita kemudahan dari saya lah.